Kemudian waman rama bisahmin fi sabilillah fabalagal aduwa fa asaba aw akhta'a, siapa saja melempar satu anak panah di jalan Allah sampai ke target musuh atau dia tepat memanahnya atau dia meleset, kana lahu itqu raqabah, sama dengan memerdekakan budak wanita yang beriman tadi. Ayo, apakah setelah mendengarkan ini masih pantas kita merasakan di rumah tidak punya busur? Rasanya tidak pantas. Harus punya busur setiap rumah. Setiap rumah memanahlah walaupun dalam rumah. Niatkan pahala. Saya sengaja ini ingin merujuk langsung biar rasa thiqah antum lebih muncul daripada hanya Zul ngobrol saja. Lebih bagus saya bacakan sumbernya langsung biar rasa thiqah itu muncul. Thiqah itu apa artinya? Yakin dan percaya, langsung ada sumbernya. Baik ya. Kemudian mari kita dengarkan Nabi SAW dalam sebuah riwayat disebutkan bergabung dalam acara pertandingan dua kelompok panahan. Ini panahan jarak jauh, ini panahan jarak dekat. Kalau ada dua-duanya, Rasul akan datangi dua-duanya, ya. Kemudian itu menandakan kesukaannya Rasulullah, dan saya kembalikan kepada hadis tadi. Permainan yang disenangi oleh seluruh para malaikat, bahkan para malaikat turun dari langit ke bumi untuk menyaksikan permainan itu adalah berkuda, adalah memanah. Persis dengan majelis ilmu, para malaikat, inna lillahi malaikat tawafun, sesungguhnya Allah memiliki para malaikat-malaikat yang kerjanya tawaf di muka bumi ini. Ngapain? Nyari di mana ada majelis zikir, di mana ada majelis ilmu. Ketika mereka temukan majelis zikir, majelis ilmu, malaikat ini menghimbau kawan-kawan yang lain yang masih nyari-nyari, oi, halummu ila hajatikum, halummu ila hajatikum, sini, kumpul semua, yang kalian cari-cari ada di sini. Ngumpullah para malaikat, mereka kembangkan sayap-sayapnya, dan mereka di situ sambil mendoakan semua orang yang ada di situ untuk diampuni oleh Allah dosa-dosanya, diberikan oleh Allah rahmat, diberkahi hidupnya. Itu yang didoakan oleh para malaikat. Hal itu terjadi persis dengan orang yang nonton panahan ketika ada orang yang sedang main panah. Lomba panah, nonton aja udah dapat berkah kita, Pak. Nonton aja, apalagi mainnya. Antum bisa bayangkan nggak? Makanya Nabi hobi betul nonton. Kalau ada pertandingan kuda, Nabi datang. Kalau ada pertandingan memanah, Nabi pasti datang. Lah antum kalau ada WDO ngadakan acara, datang nggak? Ayo, saya tanya. Ini saya tanya nih komandan datang nggak kawan-kawan ini? Ada lah ya, ada sebagian, berarti yang lain tidak. Bila kita meniru Rasulullah, maka Rasulullah itu paling hobi menghadiri pertandingan berkuda, pertandingan memanah, dan pertandingan bergulat. Kalau Rasulullah pertandingan bergulat nggak mau hadir dia, tapi kalau dia bergulat baru mau. Sehingga Abu Rukanah yang terkenal paling kuat di Arab itu, ketika semua yang lain dikalahkan oleh Abu Rukanah, beliau nantang pada Nabi. Ya Rasulullah, gulat yuk, kata Nabi. Dan dia ini belum muslim, dia masih musyrik. Kalau saya bisa kalahkan engkau, maka satu kambing adalah untuk saya. Kalau engkau bisa kalahkan saya, satu kambing adalah untuk engkau. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Yang benar, serius. Ayo, kata Nabi. Kalah. Dia nggak percaya. Dikasihnya satu kambingnya kepada Nabi. Kok bisa kalah saya? Kemudian dia minta gulat kali yang kedua, lagi kalah. Kemudian dikasihkan yang kambing yang kedua kepada Rasul. Dia cuma punya 3 kambing. 3 kali kalah dia, 3 kambingnya habis. Baru dia ngaku nyerah. Lalu apa katanya? Akhirnya Abu Rukanah ini masuk Islam. Bisa dikalahkan oleh orang yang ternyata Nabi Muhammad itu bukan laki-laki, bukan dai, bukan ulama, bukan ustadz yang cemen ya. Ternyata dia betul-betul jago. Kalau saya ceritakan pada antum bagaimana ketangkasan Rasulullah, furusiahnya Rasulullah itu, antum betul-betul bangga mempunyai Nabi seperti beliau. Oke, digulat saja dulu. Nabi Muhammad SAW mengalahkan Abu Rukanah 3 kali telak. Apa kata Abu Rukanah? Tidak pernah di umur hidup saya ada orang yang bisa mengalahkan saya dan meletakkan pipi saya ke tanah kecuali engkau. Akhirnya dia bersyahadat, masuk Islam. Ternyata dari bab olahraga saja ada orang yang masuk Islam di tangan Nabi. Orang yang paling hebat gulat. Kalau gulat itu istilahnya udah puncak semua bela diri, itu adalah gulat. Puncak semua bela diri adalah gulat, dan itu dikuasai dengan baik oleh Abu Rukanah, dan Rasulullah mengalahkannya. Keren nggak? Lalu katanya, kalau kambing yang pertama saya ditanya oleh istri saya katakan dia dimakan serigala. Kalau kambing yang kedua saya katakan dia hilang dari rombongan. Kambing yang ketiga apa? Jawab saya untuk istri saya, katanya.
Artinya yang pertama, yang kedua bisa berdusta. Kami yang ketiga apa alasan saya nanti ya kepada istri saya? Kata Rasul, semua kambingmu saya kembalikan padamu. Jadi engkau tidak perlu jawab apa-apa pada istrimu. Ya. Setelah dia masih Islam, Nabi senang, kamu ambil balik kambing-kambing kamu. Jadi begitu. Rasul itu jangan antum sangka dia manusia yang lemah, kulitnya itu lunak. Memang kulitnya lembut ya, putih, lunak, kemudian tidak berenergi, jangan salah-salah. Antum tahu ketika Ali sudah dewasa, Ali bin Abi Thalib, tidak ada satupun orang di Jazirah Arab yang sanggup mengalahkan ilmu bela diri Ali bin Abi Thalib, termasuk ilmu gulatnya. Ali ini di puncak ketangkasan dalam masalah fisik. Betul-betul lelaki perkasa paling sempurna di Arab, di Jazirah Arab, Ali bin Abi Thalib. Dan itu menurun kepada anaknya Husain bin Ali. Hasan juga cakap tapi dikalahkan oleh adiknya Husain. Nah, Ali ini semua orang Arab setelah sahabat-sahabat, semuanya sahabat-sahabat itu hebat. Semua sahabat Nabi latihannya kepada Nabi. Sahabat-sahabat itu hebat. Tapi kalah oleh Ali bin Abi Thalib. Umar bin Khattab sudah masa lalu, dikalahkan oleh Ali ketika Ali sudah besar. Umar itu hebatnya dulu di masa jahiliyah. Tapi setelah Ali dewasa, Umar lewat. Begitu tangguhnya Ali. Tidak ada musuh raksasa berapapun hebatnya, melainkan di tangan Ali ditebas bisa terbelah dua badannya. Energi Ali bin Abi Thalib ini luar biasa. Ya, raksasa tinggi besar. Ya, jago pedang. Kan ada orang kalau tinggi besar itu kan lamban kan, gerakannya lamban, lembek apa semacamnya. Yang ini enggak, sigap. Pedangnya pun tidak bisa diangkat kecuali dua orang laki-laki yang tinggi besar pula. Sementara dia bisa dengan satu tangan. Sekarang dia dihadapi oleh Ali bin Abi Thalib. Satu kali sabetan saja oleh Ali, ketika dia menyerang, Ali langsung masuk di bawah selangkang kakinya, dan pedangnya yang terkenal dengan Zulfikar itu ya ditebaskan, langsung naik ke atas, terbelah dua badannya. Itulah tenaga Ali. Antum bisa bayangkan tenaga Ali ini seperti apa. Dia memang betul-betul seorang lelaki macho yang benar-benar sejati. Ali adalah laki-laki yang sebenar-benarnya. Ali menantang semua sahabat dalam bergulat dan bela diri. Semuanya kalah. Apapun jurus yang dikeluarkan para sahabat, kalah semua oleh Ali bin Abi Thalib. Biar antum tahu ya bagaimana para sahabat-sahabat kita ini. Lalu Ali merasa senang dan bahagia. Tak ada lagi orang yang bisa mengalahkannya. Orang-orang luar Islam juga ditantang, nggak ada yang sanggup mengalahkan Ali. Kemudian kata Rasul kepada Ali, jangan senang hati dulu, di atas langit ada langit, kata Rasul. Ya, masih ada yang bisa mengalahkan saya ya Rasulullah? Ada. Siapa ya Rasul? Besok di balik bukit sana, saya kenal ada seorang lelaki yang tidak pernah bisa dikalahkan. Kamu pergilah ke sana. Kamu tidak akan bisa mengalahkannya. Begitu ya, maaf bahasanya. Kamu tidak akan bisa mengalahkannya. Pergilah kamu ke sana. Ali sudah nggak sabar menunggu besok siang. Namanya pendekar kan, tentu hobinya siapa yang bisa mengalahkan saya. Emang ada, kan gitu kan? Gaya Musa alaihissalam. Memang ada yang lebih berilmu daripada saya. Akhirnya ketahuanlah Khidir lah orangnya. Yang ini emang siapa? Waktu subuh itu terasa begitu panjang jalannya bagi Ali bin Abi Thalib. Penasaran betul ya siapa bisa mengalahkan saya. Singkatnya, pas waktu duha dia pun berangkat ke sana. Tepat pada waktu itu seorang lelaki bertubuh ninja sudah ada, berbalut pakaian hitam semuanya, ya, dan hanya sedikit saja mata nampak. Kamu orang yang bisa mengalahkan saya? Laki-laki itu mengangguk. Coba. Dalam sejarah disebutkan, ini pengakuan Ali sendiri, 10 kali dia ditulungkupkan dan terjatuh dengan telak. Juruskah, gulatkah atau apa, semuanya kalah oleh laki-laki ini. Sampai Ali bin Abi Thalib betul-betul mengaku dan menyerah, saya kalah. Siapakah engkau Tuan? Siapakah engkau? Dibukanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu Rasul kita. Rasulullah itu jangan antum salah-salah ya. Rasul itu ketika Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Talha dalam perang Uhud, dia telah mematahkan 2 busur panah yang kuat-kuat. Saking kuatnya tarikan Abu Talha, saking kuatnya 2 busur atau 3 busur dalam sejarah disebutkan dalam perang Uhud. Tapi Rasulullah mematahkan 6 busur panah. Kekuatan Rasul. Ketika dalam perang Khandak, ada satu batu yang seluruh sahabat angkat tangan nggak bisa memecahkannya. Tangan Rasul sendirilah yang memecahkannya. Pecah. Dengan ini kita dapat bayangkan keperkasaan Rasulullah SAW. Bangga nggak punya Nabi seperti Rasul? Bangga. Inilah dia sosok teladan kita. Dia bukan hanya seorang dai, dia bukan hanya seorang mubaligh, dia bukan hanya seorang, tapi dia adalah seorang guru, master of the master. Di atas shifu. Baik, kita kembali kepada memanah tadi. Ibarat Allah yang kami muliakan, Urmu Bani Ismail
Mana tadi? Berikutnya ada hadis yang sahih sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyebutkan ancaman kepada orang yang pernah belajar memanah. Awas, tidak belajar memanah berdosa. Tapi setelah belajar memanah diancam oleh Nabi, siapa yang sudah pandai memanah lalu dia tinggalkan. Nah, dalam kaidah usul fikih disebutkan, apabila ada sebuah perintah dalam Al-Quran atau dalam hadis, apabila mengerjakan perintah itu pahalanya besar, meninggalkannya dosanya besar dan ada ancamannya, maka itu berarti meninggalkannya adalah haram kalau sudah ada ancamannya. Dan Nabi mengancam. Apa kata Rasulullah SAW? Man ta'allama ar-ramya thumma tarakahu falaysa minnah. Orang yang sudah belajar memanah lalu dia meninggalkannya, tidak mau lagi memanah, maka Rasul mengatakan falaysa minna, bukan umat kami. Bukan umat kami. Persis dengan orang yang hafal Quran lalu dia tinggalkan hafalan Qurannya, bukan umatku, kata Rasul. Ya kan? Ini juga begitu. Di hadis yang lain, au qad asa. Di riwayat yang lain, au qad asa, sungguh dia telah bermaksiat kepadaku. Sementara dalam hadis sahih Muslim Rasul bersabda, siapa saja yang mengerjakan seluruh umatku pasti masuk surga. Kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Seluruh umatku pasti masuk surga kecuali yang enggak mau. Para sahabat bertanya, waman aba? Ya Rasul, siapa umatmu yang enggak mau masuk surga? Jawaban Nabi adalah man ata'ani dakhalal jannah. Semua umatku yang meniruku, yang mengikuti aku, yang taat padaku itu pasti masuk surga. Wa man asani faqad aba. Tapi siapa yang durhaka kepadaku, siapa yang durhaka kepadaku dalam artian tidak mengikuti aku, tidak mencontoh aku, dia kerjakan apa yang dia suka, faqad aba, itulah umatku yang enggak mau masuk surga. Yang enggak mau masuk surga adalah yang enggak mau mengikuti Nabi. Nah, di hadis ini ya, di dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim dari Utbah bin Amir setelah bersabda, yang meninggalkan memanah, tidak mau memanah, faqad asa, itulah umatku yang tidak mau masuk surga. Durhaka. Laki-laki, wanita, ibu-ibu juga, karena umat Nabi itu bukan hanya laki-laki, wanita juga. Nanti ibu akan dengarkan luar biasa, ternyata dalam memanah ini kekuatannya melebihi kekuatan 100 orang lelaki berkuda. Kita akan baca riwayatnya nanti, bagaimana memanah itu kekuatannya 100 orang berkuda takut kepada satu orang pemanah jitu. Nggak akan ada yang berani mendekat. Belum dekat lagi dia sudah dihabis oleh panahnya, dengan kuda-kudanya pun habis. Makanya pemanah ini luar biasa. Pemanah ini luar biasa. Dan kemarin di Turki baru pecah rekor 540 meter tepat. Pecah rekor 540 meter satu kali tembakan. Ternyata 200 lbs. Dia bermula dulu latihannya dari 28 lbs, naik sampai 200 lbs, lalu dia lepas 540 tepat. Gimana caranya tuh? Ternyata sekali lagi khazanah Islam lah yang digalinya dan dia bisa melakukannya. Dahsyat Islam ini, dahsyat Islam ini. Dan dalam sejarah 1,2 km ini sahabat, bukan, dari kalangan zaman Bani Amawiyah ada yang sampai tembus 1,2 km. 1,2 km bisa menjangkau musuh. Baca mana kehebatan busurnya, bagaimana kekuatannya menarik. Itu perlu latihan. Anaknya Mas Sunario yang kecil umur 11 tahun ini sudah tanding tingkat dunia dan dia sudah megang 40 lbs. Kecil masih, umur 11 tahun. Yang dipegangnya sudah 40 lbs, sekarang udah naik lagi. Masya Allah. Istrinya kemarin Himawan nggak datang, istrinya jarak 60-70 meter itu dia yang menang, kalah semuanya oleh istrinya. Tepat. Ini Bunda Salma datang, dia kata, ya Bun, kita ngelihat bagaimana dia bisa memanah ke kuning itu dari jarak, diulang balik kuning lagi. Masya Allah. Memang kita harus iri Pak, ternyata dia latihan. Dia latihan, siapapun kalau latihan bisa. Waktu itu hadir dari utusan dari Danrem datang, utusan dari kepolisian datang, macamnya ikut menyaksikan macamnya. Mereka mencoba pusur tanah itu, bergetar. Woi, kelihatannya aja yang enak ya, kata. Bergetar. Mak jangan, Pak tahan Pak, nggak sanggup lagi, kata. Dilepaskannya. Ya, mereka coba. Jadi kita perlu latihan. Makanya Allah berfirman, Rasulullah berkata, ketahuilah dalam memanah itu adalah kekuatan. Orang yang banyak penyakit, orang yang banyak raja-raja memanah, insya Allah jauh dari penyakit.
berkuda, memanah, berenang, itu olahraga sebenarnya dalam Islam. Berkuda, memanah, berenang plus gulat, itu adalah kekuatan sebenarnya dalam Islam. Jadi mohon maaf ya, olahraga dalam Islam itu bukan olahraga yang bisa nyakitin fisik. Maaf, kalau bola kaki itu banyak yang patah-patah kakinya, beradu tulang kering, ada yang enselnya lepas apa segala macamnya. Nilai jihadnya nggak ada, nilai edatnya nggak ada, pahalanya nggak ada, tapi hanya melepaskan candu. Tidak, itu olahraganya luar Islam. Olahraga Islam itu adalah berenang, berkuda, memanah, dan bergulat. Lanjut. Man ta'allama ar-ramya thumma nasiyahu fahiya ni'matun suliba minha. Sulibaha ya. Siapa yang belajar memanah kemudian dia meninggalkan memanah, maka itulah nikmat yang dicabut kembali darinya. Nikmat yang dicabut kembali darinya. Kemudian melempar satu anak panah sebanding dengan pahala memerdekakan satu orang budak. Satu anak panah loh dilemparkan, sebanding pahalanya dengan memerdekakan satu orang budak. Bu, tahu nggak harga budak muslim paling murah itu paling 150 juta, itu paling murah. Bilal bin Rabah dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq, harganya 1,5 M. Kalau diuangkan semuanya, saya coba uangkan, kan 100 keping dinar emas. Satu dinar emas itu harganya anggaplah 2 juta dulu, 100 keping itu sudah berapa itu ya. Kemudian 100 keping, sementara satu kepingnya ditambah lagi dengan onta yang diberikan 100 ekor onta untuk merdekakan Bilal. Nah, orang-orang yang menjadi budak sementara dia muslim, dia mukmin, apabila memerdekakannya, saya yakin bapak-bapak nggak akan sanggup memerdekakannya kecuali jual rumah kita, jual rumah, jual mobil semacam, baru sanggup memerdekakan. Dan pahalanya itu bisa diimbangi dengan melepaskan satu anak panah dengan niat lillahi ta'ala. Ayo, makanya ayahanda saya yang tercinta yang usianya udah 106 tahun, beliau pun akhirnya pesan 1 set anak panah. Udah mana kemarin? Udah mana? Dengan usianya yang tua dia memanah 106 tahun loh, mana? Yang dikejarnya apa? Pahala yang dijanjikan ini loh. Masa antum yang muda-muda, yang energik nggak mau? Lah di bulan Ramadan tuh amal terbesar kita baca Quran. Sholat, zikir. Kan begitu kan? Sedekah. Itu yang ibadah mahdoh. Yang lain, ibadah terbesarnya Rasul dan para sahabat adalah jihad di jalan Allah. Sekarang kita bukan bumi jihad. Ini Indonesia bukan bumi jihad, bukan sedang perang. Setidaknya i'dad, menjalankan firman Allah, dan pahalanya setara dengan orang yang sedang berjihad. Itu hukumnya loh ya. Yang sedang berjihad di Palestina, yang sedang berjihad di Suriah, pahalanya didapat oleh orang yang i'dad di Indonesia. Gitu. Pahalanya, kita mengejar pahala. Kalau ingin dapat pahala, kadang-kadang kan kita baca Quran, ada juga saatnya kita jenuh ya. Ada saatnya kita letih baca Al-Quran. Itu normal. Mungkin setelah 2 jam kita baca Quran, hiburlah, siapkan tempat target panah, hiburlah diri kita dengan panah. Pahalanya juga memerdekakan satu orang budak. Mari saya bacakan hadisnya. Diriwayatkan oleh dari Sunan Abu Daud, An-Nasa'i dan At-Tirmidzi dari Ammar bin Abasah. Beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, man rama bisahmin fi sabilillah fahuwa adlu muharrarin. Siapa yang melemparkan satu anak panah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka ia mendapatkan pahala sebanding dengan memerdekakan budak. Imam At-Tirmidzi mengatakan hadis tersebut adalah hadis hasan sahih. Ya, sebanding memerdekakan seorang budak. Dalam lafaz hadis Imam An-Nasa'i, man rama bisahmin fi sabilillah balagal adwa aw lam yablugh kana lahu ka'itqi raqabah. Siapa yang melepaskan satu anak panah sampai ke sasaran atau tidak sampai ke sasaran, kena atau tidak tepat, ya, meleset atau tepat, kana lahu ka'itqi raqabah, adalah untuknya pahala seperti memerdekakan satu orang budak. Nah, budak ini dipertegas dalam hadis riwayat Ammar bin Abasah mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, man a'taqa raqabatan mu'minatan, siapa yang memerdekakan satu orang budak wanita yang beriman. Ayo, kalau budak laki-laki beriman dengan budak wanita beriman, mana lebih utama untuk dimerdekakan? Nah, wanita. Kenapa? Kehormatan wanita ini yang dipakai tiap hari oleh musyrikin, oleh najisin, ya, oleh kafirin. Itu yang harus cepat diselamatkan. Mereka akan budak wanita yang beriman, mereka akan dia, besarnya pahalanya. Taib. Man a'taqa raqabatan mu'minatan, siapa yang memerdekakan satu orang budak wanita yang beriman, a'taqallahu bikulli adwin minhu adwan minhu minan nar. Setiap anggota tubuh wanita
budak beriman tadi, setiap anggota tubuhnya, tangannya, kakinya, kepalanya, matanya, setiap anggota tubuh daripada wanita budak yang beriman tadi itu, Allah akan memerdekakan setiap anggota tubuh orang yang melemparkan panah di jalan Allah itu dengan Allah akan merdekakan seluruh tangan-tangannya, anggota-anggota tubuhnya tadi itu dari api neraka. Setiap anggota tubuh wanita tadi. Jadi kalau ada duit kita bisa merdekakan seorang budak wanita, maka setiap anggota tubuhnya itu, setiap anggota tubuh kita pula dijauhkan oleh Allah dari api neraka. Paham maksud saya ya? Oke. Kemudian waman rama bisahmin fi sabilillah fabalagal aduwa fa asaba aw akhta'a. Siapa saja melempar satu anak panah di jalan Allah sampai ke target musuh atau dia tepat memanahnya atau dia meleset, kana lahu itqu raqabah, sama dengan memerdekakan budak wanita yang beriman tadi. Ayo, apakah setelah mendengarkan ini masih pantas kita merasakan di rumah tidak punya busur? Rasanya tidak pantas. Harus punya busur setiap rumah. Setiap rumah memanahlah walaupun dalam rumah. Niatkan pahala. Dan kita semuanya berpayung di bawah payung legal. Kan ada Perpani, segera bergabung dengan Perpani. Ya, lalu jadilah atlet. Saya ada pertandingan ikut. Ambil yang horseback archery, ya, HBA, ambil yang itu. Supaya kita bisa mengikuti turnamen-turnamen kelas-kelas nasional dan internasional untuk mengasah, untuk menguji sampai di mana keakuratan saya, kecepatan saya, ketepatan saya. Begitu Pak, setiap kita harus ada di rumahnya masing-masing sekarang ini panah-panah. Nah ini lapangan masjid kita ini punya lapangan yang cukup luas. Siapa dermawan yang ada, siapkan lapangan itu. Semua pahala orang memanah mengalir juga untuk dia. Allahu Akbar. Siapkan, betul nggak ini? Siap, panah. Berapa luas tanah kita nih, Akhi Muhammad? Besar sekali itu. 40 kali 20. 12. Itu sudah dahsyat sekali itu saudaraku. Kita sudah bisa membuka perpanahan sunnah seluruh Pekanbaru ini, pusatnya di Al-Falah. Siapa yang mau jadi donatur? Segera bangun itu. Siapa yang mau jadi donatur di antara kita? Segera garap itu tempat. Masjid Allah ini punya tempat olahraga sunnah yang pahalanya menggunung-gunung, membukit-bukit, melimpah-limpah sampai ke langit. Berapa banyak orang memanah, sementara fasilitasnya kita menyiapkan, pahalanya mengalir juga ke kita. Allahu Akbar. Berapa Akhi Mamur? Berapa itu? Coba nanti antum anggarkan, umumkan nanti biar saya push lagi umat ini, biar mereka siapkan lapangan. Ya, di sinilah tempat orang memanah. Di sinilah orang-orang berlatih memanah sambil mengumpulkan pahala yang sebesar-besarnya. Pahala itu mengalir kepada siapapun donaturnya. Donatur nggak perlu satu orang. Kalau bisa kita garap kira-kira 10 orang jadi donatur, 5 orang jadi donatur. Kalau satu orang mengambil, yang lain memang tidak mau, maka pahala untuk dia semua. Tapi kalau yang mau bergabung, silahkan bergabung. Ya, di gotong royong jadi ringan. Bisa itu insya Allah Ta'ala. Dibuat tempatnya elit, Akhi Makmur. Elit. Orang bisa berteduh, nggak apa-apa. Orang bisa berteduh. Siapkan pula tempat air minumnya. Jadi dah tuh. Anak-anak memanah. Buat jadwalnya. Sehingga ada lagi pemuda-pemuda masjid kita yang ditugaskan. Punya kerja baru. Pemuda akhir zaman di Al-Falah punya kerja baru, menjadi pelatih. Menjadi tukang menertibkan tempat segala macamnya. Itu. Oke ya. Melihat pahala yang begini besar, saya yakin ngiler semua ini. Kecuali yang nggak beriman. Yang nggak beriman tuh tuh kaji itu. Kalau orang nggak beriman itu bunyinya itu kaji itu. Mana kemana kajinya? Teroris. Itu orang-orang yang memang tidak beriman. Tapi kalau orang beriman mendengarkan begini besarnya pahala yang dijanjikan oleh Allah, diceritakan oleh Rasulullah.